Di tengah gemerlap kota timur dunia yang terkenal dengan pasar-pasar berwarna-warni dan kebudayaan yang kaya, terdapat sosok yang terkenal di kalangan bangsawan dan rakyat biasa, Habil, seorang pemuda kaya raya yang memiliki segalanya. Harta, kecerdasan, dan kekuatan sosial adalah pusat perhatian. Namun, kisah ini bukan tentang gemerlapnya kehidupan Kabil, melainkan tentang bagaimana Tuhan menguji hati dan jiwa dari seseorang yang merasa terlalu tinggi dan angkuh dengan segala apa yang ia miliki. Inilah cerita tentang bagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa di balik segala kekayaan dan kedermawanan ada ujian yang tak terduga untuk menguji ketulusan hati. Di sebuah kota yang terkenal dengan perdagangan dan kemakmurannya, Habil adalah nama yang sangat dihormati. Dengan kekayaan yang melimpah, ia tak hanya dikenal karena harta bendanya, karena kedermawanannya yang luar biasa. Suatu ketika, kota itu dilanda bencana kekeringan yang parah. Banyak orang yang kesulitan mendapatkan makanan dan air. Habil yang menyaksikan penderitaan ini segera memutuskan untuk membuka gudang-gudangnya dan membagikan hasil panen kepada semua yang membutuhkan. Ia juga mendirikan sebuah rumah sakit dan sekolah untuk memastikan bahwa pendidikan dan kesehatan dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang latar belakang. Kedermawanan Kabil tidak hanya berhenti di situ. Saat seseorang saudagar miskin datang kepadanya, Kabil dengan tulus memberikan bantuan tanpa meminta imbalan. Bahkan ketika beberapa orang yang berhutang kepadanya tidak bisa membayar, Kabil memilih untuk menghapuskan hutang-hutang mereka. Dalam pandangan banyak orang, Kabil adalah contoh nyata dari kemurahan hati dan kebaikan. Namun, seiring waktu berjalan, kecerdasan dan kekayaan Kabil mulai membuatnya merasa superior. Ia merasa bahwa semua pencapaiannya adalah hasil dari kemampuannya sendiri, dan kedermawanannya menjadi sumber kebanggaan yang mendalam. Ia mulai menceritakan kisahnya kepada orang-orang, membanggakan betapa bijaksananya ia dan seberapa banyak kebaikan yang telah ia lakukan. Suatu hari, dalam sebuah perayaan besar di kota, Kabil berdiri di tengah kerumunan dan mulai berbicara dengan nada sombong. Ia membanggakan betapa luar biasa dirinya dan mengklaim bahwa tidak ada satu orang pun di kota ini yang dapat menandingi kedermawanan dan kecerdasannya. Begitu kuatnya rasa bangga dan kesombongannya. Ia hampir tidak menyadari bahwa sebenarnya di balik semua itu ada hal penting untuk tetap rendah hati dan tetap bersyukur. Tak lama setelah peristiwa itu, segala sesuatu mulai berubah dengan begitu cepat. Bisnis Kabil mulai mengalami kerugian yang signifikan. Hasil kebun dan usahanya mulai diambang kehancuran, dan berita tentang kebangkrutan mulai menyebar ke seluruh kota. Harta benda yang dulunya melimpah kini menghilang satu persatu. Kabil yang dulu penuh dengan kemegahan dan kebanggaan kini merasa kesulitan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Setelah beberapa lama, roda berputar dengan begitu cepat.
Habil kini menjadi seorang pengemis di kota yang dulu dipujanya. Dengan sisa-sisa kehormatan yang tersisa, Habil mendekati orang-orang yang pernah dulu ia bantu, bertanya dengan penuh rasa sakit hati, "Apakah kalian tidak pernah mengingat kedermawananku?" Namun tidak ada satupun yang mau mendengarkan ucapan Habil, dan Habil mulai merasa terasing dan dilupakan. Dalam keputusasaannya, Habil memutuskan untuk menemui seorang syekh bijak yang dikenal di seluruh negeri karena kebijaksanaannya. Di hadapan sang syekh, Habil mengungkapkan kesedihan dan kebingungannya tentang mengapa ia menjadi begitu miskin. Padahal ia merasa telah melakukan banyak kebaikan di masa lalu. Sang syekh dengan tenang mendengarkan, kemudian mulai berkata, "Seorang peladang menanam benih di tanah yang subur dan merawatnya dengan penuh kasih. Namun jika ia terlalu sering memeriksa dan membanggakan hasil panennya, ia melupakan untuk memberi makan tanah dan menjaga keseimbangannya. Tanaman akan mengering dan mati. Begitu juga dengan kebaikanmu, Habil. Jika kau membanggakan kebaikanmu dan melupakan untuk tetap rendah hati, maka kebaikan itu tidak akan lagi tumbuh dan memberi manfaat. Tuhan mengujimu untuk menunjukkan bahwa dalam segala sesuatu, kerendahan hati dan rasa syukur adalah yang paling utama." Kata-kata sang syekh menyentuh hati Habil, menyadarkan akan dirinya yang dahulu. Ia kini mulai menyadari kesalahannya dan memahami bahwa ujian Tuhan bukan hanya tentang kekayaan atau kedermawanan, tetapi tentang sikap hati dan ketulusan. Habil mulai berusaha memperbaiki diri, tidak hanya dengan berbagi harta, tetapi juga dengan sikap dan hati yang tulus. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan lika-liku, Habil belajar bahwa ujian Tuhan seringkali datang dalam bentuk yang tak terduga, mengingatkan kita bahwa kesombongan dan kebanggaan tidak akan pernah menggantikan nilai sejati dari kerendahan hati dan ketulusan. Seperti benih yang perlu dirawat dengan penuh perhatian, demikian pula hati kita harus dijaga dengan sikap rendah hati dan penuh syukur. Karena pada akhirnya, cara Tuhan menguji hamba-Nya bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan apa yang telah diberikan oleh-Nya.